Shalom, Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya ada di Cafe Joy ya, cafe teman saya punya, namanya Susan teman saya. Pada siang hari ini dia mau memberi kesaksian tentang pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Dari umur 6 tahun dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, walaupun orang tuanya, keluarganya belum mengenal Tuhan semua. Tapi dari kecil Tuhan memberikan hati yang mau mencari Tuhan, hati yang rindu untuk mengenal Tuhan itu siapa sih Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Karena di dalam keluarganya tidak ada damai sejahtera, ya, tidak ada sukacita. Saya persilahkan Susan bisa bersaksi menceritakan kejadiannya atau masa-masa di mana waktu kecil Susan mencari Tuhan. Saya persilahkan. Ya, halo, shalom semuanya ya. Saya dulu itu backgroundnya adalah sebenarnya dari keluarga yang susah gitu. Karena saya memiliki 9 saudara, jadi keluarga besar. Asli orang mana, San? Saya aslinya orang Palembang. Orang Palembang. Jadi papa saya tuh profesinya sebagai montir, mama saya ibu rumah tangga. Saat itu jadi yang membuat saya mulai mencari Tuhan itu karena ada kejadian yang bikin saya shock dan bahkan mungkin saya trauma gitu. Sampai sekarang saya nggak inget secara pastinya kejadiannya bagaimana. Yang saya ingat, saya cuma teringat saya terbangun, tiba-tiba di kamar saya itu banyak tetangga saya masuk ke kamar saya, pada berteriak semua, ayo cepet tolong, kasihan gitu. Jadi kondisinya itu mama saya sudah berdarah kepalanya itu. Jadi mama saya di tempat tidurnya itu dia itu dipukul sama papa saya pakai kursi bakso tapi yang besi punya. Zaman sekarang kursi baksonya plastik. Dulu mah yang besi. Ya, jadi saya saat itu cuman berdiri di belakang pintu dengan ketakutan. Saya tidak ingat apakah saya menangis, mungkin saya menangis ya. Cuman saya saat itu cuman shock lihat banyaknya darah dari mama saya. Saya pikir mama saya mungkin akan meninggal saat itu. Tapi puji Tuhan, mama saya tidak terluka parah ya. Memang kepalanya berdarah. Jadi sejak saat itu saya mulai mencari Tuhan. Yang background saya ini keluarga Buddha. Orang tua saya Buddha semua, kakek saya juga Buddha. Jadi di rumah itu ada altar. Dekat kamar saya setelah keluar itu belok kanan itu ada altar. Di tengah-tengah lah altarnya itu, di antara kamar-kamar dengan saudara saya lain dan yang tante saya juga. Jadi setiap jam 12 malam itu saya tuh keluar untuk berdoa doang. Doa saya cuma satu, saya minta kedamaian di keluarga saya. Karena mama papa saya tuh sering beradu mulut. Nah, kadang-kadang bisa fisik mereka. Nah, yang paling parah yang waktu itu yang saya lihat itu yang bikin saya shock. Saya tidak ingat bagaimana kejadiannya. Yang saya cuma ingat mama saya berdarah-darah gitu. Jadi jam 12 malam saya bangun sembahyang di depan altar. Ya, saya sembahyang pakai hiyo. Saya nyalain sendiri hiyo sampai yang ada. Umur berapa tahun waktu itu ya? Itu sekitar hampir umur 7 tahun lah, 6 tahunan sampai 7 tahun. Nah, efek dari trauma itu saya sampai nggak naik kelas ya. Nggak naik kelas, bahkan jadi banyak pikiran lah ya, banyak pikiran, benar. Sampai sudah diajarin sepupu, diajarin cici saya, itu pelajaran apapun nggak masuk gitu. Mungkin karena trauma lihat keadaan orang tua bertengkar terus. Sampai dipukul berdarah-darah sampai ke fisik. Itu berdoanya berapa lama, San? Maksudnya tiap malam bangun? Setiap malam ya. Saya nggak tahu, pokoknya setiap malam bangun. Nah, sejak kejadian seperti itu ya saya sering mimpi buruk. Sebenarnya saya ada satu lagi itu saya sering mimpi buruk. Dalam mimpi saya itu seperti ada roh yang gelap mendudukin
dada saya itu. Oh. Jadi saya itu melihat, saya kan satu kamar dengan saudara saya, cici saya. Jadi cici saya itu masuk, tapi kondisinya saya lagi tidur. Saya panggil-panggil dia, saya nggak bisa bergerak. Saya panggil dia nggak bisa dengar. Sampai besokannya saya bangun, saya cerita sama dia. Saya panggil kamu kok kamu nggak dengar. Terus dia bilang kamu lagi tidur, saya nggak dengar kamu panggil saya gitu. Di alam bawah sadar saya itu manggil dia, tapi Minta dia tolong. minta tolong. Sebenarnya saya minta tolong supaya saya bisa bangun. Saat itu saya belum kenal Yesus. Nah, karena saya sejak trauma itu kan banyak kejadian yang bikin saya jadi lebih takut, dan saya cari Tuhan juga nggak ada jawaban. Saya berdoa sama nenek moyang saya juga, sama kakek saya yang udah meninggal, nenek saya minta tolong juga, gitu. Tapi tetap aja hasilnya masih sama. Iya, Tidak ada kedamaian. sejahtera. Jadi ada satu kali karena saya sekolahnya di sekolah Kristen, jadi ada guru agama. Guru agama saya itu namanya Bu Nuria. Dia itu berbicara sebenarnya bukan khusus ke saya, tapi dia berbicara ke satu kelas Semua di kelas orang, saya, semua ya, murid semua lah. murid di sana. Dia bilang anak-anak siapa yang mau kenal Tuhan Yesus datang aja hari Minggu ya. Sekolah minggu Sekolah lah. ya, sekolah ini ada sekolah minggu katanya. Jadi saya itu cuma berpatokan begini, saya pikir Tuhan, berarti Tuhan itu kan orang hebat. Harusnya kan saya saat itu kecil karena saya mau nyarinya orang hebat yang bisa bantu menjawab doa saya. Karena saya sudah berdoa tapi nggak ada jawaban, kan masih tidak ada kedamaian. Sampai ada satu kali itu akhirnya saya beraniin diri, saya ajak teman saya, ayo coba kita pergi yuk hari Minggu, pengen tahu kayak gimana sih Tuhan gitu, Tuhan Yesus tuh kayak gimana gitu. Jadi akhirnya saya pergi, yang saat itu saya nggak tahu kalau itu sekolahnya ternyata ada sekolah khusus yang kebaktian orang dewasa dan kebaktian anak kecil. Nah, cuma saya nggak tahu, jadi saya masuknya yang kebaktian orang dewasa. Saya lihat yang banyak orang masuk, itu yang saya ikut. Kamu masuk ke situ. Saya masuk ke situ. Jadi saya masuk ke situ, saya duduk paling belakang. Saya lihat orang Kristen itu melakukan puji-pujian, ya kan, berdoa. Nah, saya lihat itu mereka itu sampai ada yang bisa menyanyinya itu dengan air mata, tapi setelah itu pulang wajahnya dengan sukacita gitu loh. Benar-benar kayak ada kedamaian yang saya lihat gitu. Saya lihat kok mereka bisa gitu ya, sudah nyanyi-nyanyi. Bagi saya aneh sih kalau Kristen. Udah nangis-nangis nyanyi-nyanyi. Gereja apa tuh? Pulang gereja Pantai Costa. Oh, gereja Pantai Costa di Palembang. Palembang. Saya dulu di sekolah Ebenezer Pantai Costa. Oh, Ebenezer Pantai Costa di Palembang. Iya. Jadi sebelah sekolahan ada gereja. Ada gereja. Jadi gurunya bilang siapa yang mau sekolah minggu datang ke gereja. Cuman masuknya salah masuk, kebaktian umum. Iya, kebaktian Jadi umum. kamu anak-anak sendiri. Anak nyasar 6 tahun datang masuk sendiri ke dalam gereja. Waktu itu belum pernah ke gereja sama sekali karena orang tuanya kan penyembah berhala ya. Betul. Nah, terus di gereja berapa lama gitu masuk ke gereja gitu? Prosesnya itu saya pergi gerejanya tuh diam-diam. Saya nggak mau orang tua saya tahu, karena saya tahu kan mereka kan pasti larang lah ya. Iya, pasti larang. Belum lagi mama juga sudah sering bicarain anak tetangga, anak ini masuk Kristen segala. Jadi saya pun jadi takut, tapi saya simpan sendiri. Takut dimarahin lah. Takut dimarahin, saya takut inilah. Jadi akhirnya saya pergi diam-diam. Ada satu kali ada orang yang tetangga tuh mengadu ke papa saya. Oh, lihat kamu. Ya, dia bilang, kamu tahu nggak anak kamu itu pergi gereja loh, diam pergi gereja tanpa sepengetahuan kamu loh. Nanti dia nggak mau pegang hiu lagi, mau sembahyang lagi. Jadi dia komporin papa saya gitu. Jadi dia bilang nanti dia nggak mau ini berbakti sama orang tua lah, pikirannya begitu kan. Tapi papa saya lebih tahu saya bagaimana, mama saya juga lebih tahu saya bagaimana. Jadi papa saya itu cuma jawab begini, biarin aja anak saya mau ke gereja, yang penting dia jadi anak yang baik-baik. Gitu. Memang jadi papa nggak marah? Nggak marah sama sekali, nggak marah. Nah, cuma mama mulutnya
cuap-cuap. Mama bilang pantas saja ya kamu ya, selama ini saya perhatiin kayaknya kamu nggak ikut makan yang sembayangan ya. Nah, kamu rupanya diam-diam kamu sudah nggak makan sembayangan ya. Jadi saya cuma bilang ya karena saya kan percaya sama Tuhan. Bagi Tuhan itu kan ada hukumnya. Tidak boleh ada Allah lain selain ini kan. Tuhan kan dan berhala itu nggak boleh bagi Tuhan. Jadi saya berkomitmen gitu loh, karena saya mau karena saya sudah merasa Tuhan tuh melindungi saya, menjawab doa saya, dan saya lihat ada kedamaian memang gitu. Jadi akhirnya yang bikin saya lebih kaget lagi itu Mama ngoceh-ngoceh. Biasanya sih Mama bisa lebih keras dari itu. Cuma dia ngoceh-ngoceh, tapi pada saat hari waktunya sembahyang, cuy capgo gitu, dia ini masak, khusus masak, dia pisahin daging. Misalnya dia masak ayam kan 1 ekor, nanti dia pisahin buat saya daging paha gitu. Dia pisahin, ini buat kamu nih. Jadi nggak disembayangin buat saya gitu loh. Jadi saya lihat itu pemeliharaan Tuhan. Iya, bisa ada. Gitu juga ya Mama kamu ya. Iya, makanya. Terus gimana semenjak kamu ke gereja, terus ada perubahan nggak dalam keluarga? Banyak sekali sih perubahan. Terutama Papa ya. Papa jadi udah lebih sabar. Ya, lebih sabar, enggak terlalu banyak ringan tangan. Keributan juga sudah berkurang gitu. Jadi saya lihat mulai damai sejahtera ya, saudara saya juga saling mengasihi, saling care, saling bantu. Koko saya juga selalu jadi sosok sebagai ayah buat adik-adiknya. Dia bekerja juga. Puji Tuhan ya, ada kita saling perubahan lah ya. Betul. Makanya saya lihat itu banyak perubahan. Terus karena efek saya juga, saya tuh dulu kecil saya merasa, karena saya nggak naik kelas, saya merasa saya tuh benar bodoh. Paling bodoh karena memang cici saya itu sering bilang sama saya sudah diajarin sepupu juga masih bodoh aja. Pelajaran jadi sekolah. Karena saya sudah mulai kenal Tuhan Yesus, jadi saya tahu bagaimana untuk berkomunikasi. Saya berdoa, apapun yang menjadi masalah saya utarakan, saya sampaikan, Tuhan, saya pengen bisa membaca. Saya baru bisa membaca setelah kelas 3. Percaya nggak? Sekarang mah TK udah pada bisa baca bahasa Inggris lagi. Jadi saya itu dulu saking bodohnya itu kelas berapa ya, saya ingat saya satu kelas sama sepupu saya. Jadi ada ulangan, saya belum ada persiapan lagi karena banyak pikiran, ngeblank kali ya. Trauma itu juga saya juga nggak tahu. Jadi saya bilang, aduh Ma, saya belum belajar loh, gimana ya. Terus sepupu saya bilang, tenang, nanti kita pakai isyarat, yang ini A, yang ini B. Nyontek dong. Nah, benar. Susah. Tapi habis itu ya saya cuma percaya sama sepupu saya kan. Habis itu setelah itu keluar hasilnya 0. Udah nyontek 0. Makanya lu dosa. Saya sampai sekarang saya sama sepupu saya bilang, kamu ya bikin saya ini susah. Tapi sekarang hoki lah kamu ya. Puji Tuhan. Di umur berapa tuh dibaptis airnya? Dibaptis saya jadi mulai sungguh-sungguh lah. Ya, saya mulai berani ambil keputusan untuk dibaptis itu umur 17 tahun. Pas remaja ya. Pas remaja. Menyerahkan hidupnya lah sama Tuhan. Supaya Tuhan tuntun. Dalam keluarga udah ya ada berapa orang yang percaya Yesus? Ada berapa saudara, Susan? Ada 5 saudara yang udah percaya Yesus. Yang 4 sekitar belum. 4 belum. Ada 9 saudara ya. Puji Tuhan ya, dari situ Susan ngalami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan peliharakan. Lagi corona juga. Betul, Tuhan peliharakan. Banyak keajaiban. Ya, Susan ini ada buka kafe namanya Joy Cafe, nanti bisa lihat di YouTube ya. Kafenya bisa pesen lewat Bukalapak ya, bukannya ya? Bukan, di Tokopedia ya. Se-Jakarta bisa. Ini di Jakarta Barat. Baru Jakarta Barat. Se-Jakarta Barat bisa pesen ya, saudara-saudara. Saya percaya Susan ini dipilih dari kecil, umur 6-7 tahun bisa mau cari Tuhan sungguh-sungguh, ini ajaib. Terus juga
memang mungkin secara manusia kan Susan bodoh pernah nggak naik kelas, tapi saya percaya orang bodoh itu bukan berarti nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil ya dalam kehidupan ekonomi ya. Yang pertama ya percaya Tuhan Yesus yang mengubahkan, yang memberi hikmat, kepintaran. Betul. Dan setelah itu juga Susan puji Tuhan lah keadaan sekarang ya menengah ke atas lah ini. Terus juga ada statement bilang kalau orang bodoh masih kalah sama orang yang hoki. Iya. Banyak yang orang bilang saya ini hoki. Makanya saya bilang juga kalau hoki itu, keberuntungan itu datangnya dari mana sih? Dari Tuhan ya, Tuhan yang hidup. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Betul. Yang penting kita mau berusaha lah, bekerja, berusaha, terus berdoa, minta hikmat ya. Yang selebihnya Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang pimpin ya, sehingga perusahaan atau usaha bisa maju ya. Puji nama Tuhan. Suaminya Susan gimana? Suami saya Udah dalam Tuhan apa lagi didoakan ya? masih Doakan ya. Yang penting anak-anak juga diajar, dididik untuk kenal Tuhan dari kecil ya. Karena ingat waktu kamu kecil juga. Iya, betul. Sekarang kan ada bimbingan orang tuanya. Kalau dulu kamu nggak ada di bimbingan orang tua kan. Iya, betul. Yuk kita saudara, kita berdoa, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika satu orang percaya diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Asal mau buka hati dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat semua manusia. Tuhan tidak memandang suku, bangsa, ras atau agama, karena Tuhan Yesus cinta segala bangsa ya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk Susan Tuhan. Hamba percaya Engkau sudah pilih dia daripada masa kecil dia, sebenarnya kandungan dalam ibunya. Tuhan, Kau pilih dia jadi anak-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya dia boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kaum keluarganya, di tengah keluarga intinya, di tengah suami dan anak-anaknya, juga di semua pegawai-pegawainya. Kau berkati Tuhan sehingga Susan boleh ada perkataan hikmat-Mu yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Berkati usaha pekerjaan Joy Cafe ini, usaha pekerjaan suaminya juga Tuhan, di restoran Daking juga Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, sehingga Susan diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memberi bagi orang yang miskin dan kelaparan. Karena kami tahu Tuhan masa-masa depan adalah masa-masa yang sukar, tetapi kami percaya dengan iman bahwa pertolongan-Mu dan juga berkat-Mu selalu ada bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh boleh berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Susan dan semua keluarganya dan usaha pekerjaan Joy Cafe ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah dia hikmat-Mu Tuhan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.